Selain penerimaan yang menjadi pangkal awalnya tumbuh ketentraman dan kedamaian di dalam hati, ada satu lagi yang perlu untuk kita bangun di dalam menciptakan damai yang abadi. Untuk bertumbuhnya tentram di hati dan tenang dalam jiwa, ada satu yang kita tidak boleh lakukan, yaitu menyangkali luka-luka hidup kita. Orang seringkali berpikir bahwa untuk hidup damai, kita harus menghindari luka. Kalau bisa sedapat mungkin, kita jauhkan luka itu. Apalagi duka. Kita seringkali membabatnya habis-habisan. Bahkan demi membabatnya dan supaya tidak ada luka dan duka dalam hidup kita, kita malah jadi memandang remeh, memandang ringan dan menganggap sepele. Akhirnya sebenarnya kita sedang lari dari kenyataan. Dan kalaupun kita merasa damai pada saat itu, damainya pun akan jadi damai yang janggal, damai yang ganjil, damai yang palsu, yang pura-pura seolah tidak ada masalah. Padahal masalah itu dikubur hidup-hidup. Luka dan duka itu dipendam dalam-dalam. Dan secara tidak langsung kita sedang menyangkalinya. Damai yang dari Tuhan dan yang abadi di dalam hati adalah damai yang tidak menyangkal, tapi damai yang penuh tawakal, penuh keberserahan kepada Tuhan. Inilah yang menyebabkan seseorang bisa menerima. Karena tanpa berserah kepada Tuhan, kita tidak akan pernah dapat menerima kenyataan yang di dalamnya ada luka dan duka, ada sakit, ada keburukan, ada hal-hal yang tidak menyenangkan itu. Kita perlu tawakal agar damai kekal, tumbuh dan selalu menjadi bekal menjalani kehidupan ini. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi di dalam Sabda Tuhan yang menyapa kita hari ini. Hanya dari satu ayat saja di dalam Yeremia pasal yang ke-6 ayat yang ke-14. Mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan. Katanya damai sejahtera, tetapi tidak ada damai sejahtera. Atau di dalam versi Alkitab yang lain, di versi mudah dibaca, Yeremia 6 ayat 14 mengatakan demikian. Mereka seharusnya merawat luka-luka umatku yang tersiksa. Tetapi mereka merawatnya seakan-akan luka itu hanya sedikit saja. Mereka berkata, semuanya baik, segala sesuatu beres, padahal tidak semuanya baik. Ungkapan yang seringkali dikatakan kepada orang yang sedang terluka atau berduka adalah everything will be alright. Semuanya akan baik-baik saja. Semuanya beres, aman, sudahlah, tidak perlu dipikirkan banyak-banyak. Kata-kata itu memang terkesan menghibur, memberikan sebuah pengharapan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tetapi di dalam kata-kata itu juga terkandung dan bisa sekali mengandung sebuah penyangkalan. Semuanya baik padahal sedang tidak baik. Segala sesuatu beres padahal belum beres. Karenanya betapa pentingnya kita saat menghibur orang yang sedang berduka atau terluka, untuk tidak lalu kemudian meremehkan lukanya, untuk tidak lalu kemudian mengajak dia untuk menyangkali lukanya dengan mengatakan semuanya baik-baik saja, segala sesuatu itu beres. Atau kita seringkali berkata dengan jalan pintas, sudahlah berdoa saja, Tuhan pasti tenangkan, Tuhan pasti tolong. Amin, Tuhan pasti tolong, benar. Tetapi Tuhan menolong bukan membuat kita lari dari sebuah realita, luka dan duka yang kita hadapi. Damai sejahtera yang dari Tuhan bukan damai yang membuat kita lari dari kenyataan, tapi justru mampu menghadapi kenyataan. Damai sejahtera yang dari Tuhan bukan membuat kita lalu kemudian secara instan luka kita bisa terobati dengan menganggap remeh atau memandangnya ringan, padahal tetap masih ada infeksi di dalamnya.
masih ada duka, masih ada air mata yang belum kering, masih suka mengalir pada saat duka itu muncul lagi, pada saat luka itu muncul lagi. Luka dan duka sesungguhnya tidak bertentangan dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Karena justru damai sejahtera yang dari Tuhan memampukan kita untuk menghadapi luka dan duka kita. Yeremia 6 ayat 14 ini merupakan sebuah teguran kepada nabi-nabi palsu yang justru memandang ringan luka dari umat Tuhan. Memandang ringan duka dan sakit hati dari umat Tuhan. Memandang ringan di sini mempunyai maksud yang sangat negatif dengan menyepelekan, menganggap semuanya akan baik-baik saja, menganggap itu tidak terlalu serius lah, sudah jangan terlalu serius dipikirkan. Dan kita seringkali justru merawat orang yang terluka dengan cara dia lari dari lukanya, bukan menghadapinya, bukan menyediakan diri untuk diobati agar luka itu sembuh. Dengan cepat kita akan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Disinilah sebenarnya kita perlu penting lagi melihat bagaimana damai kekal yang dari Tuhan. Karena damai kekal yang dari Tuhan itu bukan membabat dengan memandang ringan segala luka dan duka kita. Karena bila kita membabat dan memandang ringan luka dan duka kita, kita sedang menumbuhkan damai yang janggal. Damai palsu yang pura-pura, hanya senyum muka gembira, tapi hati masih luka, nelangsa, dan berduka dalam. Damai yang janggal yang selalu menyangkali realita, lari dari realita. Dengan kata-kata kita mau healing, kita mau tenang, kita mau jauhi keramaian, kita mau jauhi masalah. Tetapi toh damai yang dari Tuhan sebenarnya bukan mengundang dan menarik kita jauh dari masalah, tapi mengajak kita masuk kepada masalah dengan damai dari Sang Maha Kekal, yaitu damai Tuhan. Damai kekal yang dari Tuhan itu bukan menyangkal, bukan memandang ringan, tetapi justru membebat. Bukan membabat luka, tapi membebat berarti apa? Membalut luka itu, mengobatinya. Dan kalau mengobatinya kita tentu saja perlu berproses. Membebat bukan memandang ringan, tapi membebat sambil memandang Tuhan yang pernah terluka. Disinilah uniknya dan menariknya apa yang dikatakan kitab suci tentang Allah yang ikut menderita dengan umatnya. Tentang Kristus yang rela untuk mati, terluka, dianiaya demi umatnya terselamatkan. Dia ikut merasakan kesusahan umatnya. Dan bukankah Roh Kudus juga adalah roh yang punya perasaan dan dia bisa mengalami, dia bisa menyelami perasaan-perasaan umat Tuhan. Tuhan kita pernah terluka. Dan kalau kita membebat luka kita sambil memandang Tuhan yang pernah terluka, maka akan terlahirlah damai kekal yang penuh tawakal. Damai kekal yang penuh keberserahan, penuh kepada Tuhan. Membiarkan Tuhan yang bertindak dan kita betul-betul mau tunduk kepadanya. Dia bertindak, kita tunduk. Dia akan memproses dan membentuk kita, dan kita mau menganggukkan kepala kita mengatakan, iya Tuhan, proseslah aku menjadi lebih kuat lagi. Mari kita masuk ke arena damai kekal yang tidak menyangkal, tetapi yang tumbuh dari ketawakalan. Tawakal yang artinya berserah penuh kepada Sang Maha Kekal itu. Sabda Tuhan hari ini mau mengajak kita, mengingatkan kita, jangan babat dan memandang ringan luka dan duka di dalam hidup. Karena itu hanya lahirkan damai janggal yang menyangkal, tapi bebatlah itu sambil memandang Tuhan yang pernah terluka, supaya damai kekal yang penuh tawakal dan keberserahan penuh kepada Tuhan akan terlahir dan menjadi bekal yang kuat untuk kita mengarungi kehidupan kita yang tentu saja ada banyak tantangan dan pertentangan di sana. Tuhan mengasihi kita, damainya selalu menyelubungi kita asal kita mau memberi diri didamaikan dengan Tuhan, damai dengan diri kita dan peristiwa yang terjadi, dan damai dengan sesama kita. Damai Tuhan besertamu. Amin.